Saat penginstalan memang ada beberapa kendala ya, jadi tidak mulus lancar gitu. Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adhas, Kilas IT, dan video kali ini saya akan coba main PES 2020 tapi menggunakan spek paling minimumnya. Jadi kan si PES 2020 ini punya spek minimum dan spek yang recommended-nya. Nah, kebetulan spek minimumnya ini menggunakan Intel i5 3470 dan PGA card-nya GTX 670. Nah, kebetulan saya punya, ini pinjem. Oke, sebentar. Jadi PGA ini saya hanya pinjem dari salah satu teman teknisi atau tukang servis di daerah saya ya. PGA ini GTX 670 bekas yang dipakaikan heatsink dari PGA card lain. Jadi hasil modif lah, ya intinya seperti itu. Karena GTX 670 ini hasil servisan, jadi kondisinya mungkin tidak terlalu bagus. Nah, kita lihat spek minimum PES 2020. Ternyata menggunakan Intel i5 3470 dan PGA card-nya GTX 670. RAM 4GB dan storage minimal 40GB. Lalu ada spek rekomendasinya juga nih. Sama-sama menggunakan Intel generasi 3, tapi Core i7 3770 dengan GTX 760-nya. Nanti bagaimana kira-kira si PES 2020, apakah masih sanggup? Jika memang beneran spek paling minimumnya ini tuh yang lahir pada tahun 2012. Karena si i3 ya Intel generasi ketiga tuh kan rilis tahun 2012. Jadi kalau untuk sampai 2020 mungkin jadi 8 tahun umurnya ya. Wah, hebat juga berarti ya. Ini komponen tahun 2012 tapi masih bisa menjalankan game di 2020. Ya, tapi tentunya nggak semua game bisa dimainkan dengan komponen yang punya umur 8 tahun seperti ini gitu kan. Terus kalau PUBG juga dia punya spek minimum sendiri. Terus Call of Duty Warzone juga punya spek minimum sendiri. Jadi setiap game tuh ya berbeda-beda. Nggak sama atau nggak berpatokan ke PES 2020 ini. Karena saya penasaran aja bagaimana sih ketika main PES 2020 dengan menggunakan spek paling minimum. Nanti seperti apa? Oke, kita langsung saja tes sekarang bagaimana performa antara kedua komponen ini. Oke, let's go. Saat penginstalan memang ada beberapa kendala ya, jadi tidak mulus lancar gitu. Yang tadinya driver tidak support, kadang PC ini mati sendiri, karena PGA card ini tuh cukup panas sepertinya. Karena kondisinya memang benar-benar kurang bagus. Tapi nggak apa-apa. Yang penting bisa jalan beberapa puluh menit, beberapa jam aja saat pengetesan game ini udah lebih dari cukup menurut saya ya. Karena saya pengen tahu aja bagaimana performa saat main game si PES 2020 ini. Oh iya, karena SSD yang saya gunakan ini nggak cukup, jadi saya gunakan harddisk eksternal Adata HD770G yang anti guncangan dan anti air ini. Karena nanti saya akan tes beberapa game lagi ya, yang size-nya cukup gede-gede. Semua gamenya nanti saya akan simpan di harddisk eksternal HD770G dari Adata ini. Karena dia punya size 1TB, jadi cukup lega untuk nyimpan game-game. Oke, ketika saya coba main di resolusi 768 pixel, setting high FPS saat di lapangan tuh berkisar di 50-55 FPS-an lah. Pokoknya naik turun ya, tergantung frame gamenya. Tapi ini cukup lancar juga sih kalau dimainkan solo seperti ini. Biasanya kalau main berdua, biasanya ya agak sedikit berat. Jadi saya coba turunin aja nih ke 720p. Nah, baru di sini bisa menyentuh 60-an. Karena pacing dalam posisi enable, saya rasa 60 fps bertahan seperti ini bakalan lancar jika main solo ataupun main berdua. Ya paling enggaknya saat posisi apapun lah dalam game, fps-nya tuh tetap stabil seperti ini. Kecuali kalau lagi ada selebrasi gol atau highlight pertandingan, kadang FPS-nya bisa turun sedikit, 40-50, yaitu wajar lah. Asal stabil aja saat di lapangan, saat main. Nah, gitu. Biar sekalian aja nih, saya coba di beberapa game lain seperti CSGO, PUBG Lite, dan GTA 5. Semuanya bisa berjalan di resolusi 1080p bahkan.
Ya meskipun rata-rata FPS-nya ya lumayan tinggi lah seperti ini ya. Tapi presetnya saya setting low sama medium gitu biar FPS-nya tinggi. Di sini main CSGO lancar ya. Kadang suka ada yang aneh juga sih. Seperti ini nih. Si FPS prep sama MSI Afterburner tuh kadang nggak muncul gitu kan. Kadang dia nge-close sendiri gitu kan. Aduh, ada aja gitu masalah-masalah kalau komponen lawas seperti ini. Tapi yang penting ketika saya main, ketika saya coba ini semuanya lancar. Lalu di game PUBG Lite juga lancar ya. Saya setting low, FPS-nya 90 sampai 100 bahkan. Semuanya lancar. Terus GTA 5 juga ya sama-sama lah. Oke juga gitu saat dimainkan dengan spek ini. Nah, tapi kalau kalian memang bener pengen main game seperti ini, saya kurang rekomendasikan banget nih menggunakan PGA card lawas seperti GTX 670 ini. Karena kenapa? Pertama, dia panas. Terus dia menggunakan 2x6 pin. Jadi harus pakai power supply yang 600 watt ke atas gitu. Lalu umurnya juga udah tua. Kalau misalkan mau beli PGA card, mending cari PGA card yang sedikit lebih muda. Misalkan GTX 1050 Ti, RX 560. Ya ini masih cocok lah dengan i5 3470 atau i7 3770-nya. Atau juga nih, sekalian kalau mau nyari second, kalian cari yang udah DDR4 motherboardnya ya, supaya prosesornya juga umurnya lebih muda. Misalkan Ryzen 3 1300, Intel i3 6100, sekarang udah banyak yang second, harganya murah-murah, dan udah support si DDR4 juga. Nah, seperti itu. Oke teman-teman, bagaimana menurut kalian setelah tadi melihat performa PES 2020 dijalankan di spek paling minimumnya menggunakan i5 3470 dan si PGA card-nya tuh si GTX 670. Ya menurut saya sih ya cukup-cukup aja ya di resolusi 720 pixel. Ya kalau misalkan kalian tahun 2020 misalkan beli komponen high-end di tahun ini, mungkin 2025 atau 2027 nanti masih tetap bisa digunakan. Ya, siapa tahu gitu kan. Karena ini juga gitu terbukti dengan komponen umurnya 8 tahun, ternyata di 2020 ini meskipun udah tua, tapi masih tetap menjadi spek minimum dan spek rekomendasi dalam beberapa game. Ya tentunya nggak semua game juga gitu. Sebut aja nanti di kolom komentar saya buat video apa lagi nanti ke depannya. Apakah spek minimum game PUBG, apakah spek minimum Call of Duty Warzone, atau apalah. Nanti kalian tinggalkan saja di kolom komentar. Kalau misalkan kebetulan saya ada komponennya, saya akan langsung buatkan videonya. Nah, seperti itu. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.